Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Baiklah, selamat datang kembali di channel kami, channel Kun Islami, yang membahas terkait dengan seputar kajian fikih serta beberapa kajian Islam lainnya. Kali ini kita akan membahas tentang apakah tidur dapat membatalkan wudhu. Akan tetapi sebelum masuk kepada poin tersebut, saya akan membahas satu hadis, karena dalam satu hadis ini terdapat satu istilah yang nanti akan dipakai oleh para ulama fikih dalam membahas tentang kasus apakah tidur dapat membatalkan wudhu, yaitu hadis innamal wudhu'a ala man nama muttaji'an, yang artinya bahwa wudhu hanya diwajibkan bagi orang yang berbaring. Sehingga istilah yang harus didefinisikan itu adalah kalimat muttaji'an. Muttaji'an sendiri itu, kalau kita lihat dalam kamus besar Munjid, itu adalah berasal dari kata doja'a, yang berarti adalah wado'a janbahu bil ardi, yaitu menaruh perut atau rusuknya itu di atas tanah, ya. Sehingga dikatakan itu berbaring ketika itu dia betul-betul berbaring di atas tanah, ya. Jadi kalau misalkan duduk kemudian dia berbaring tetapi dia posisinya duduk di atas tempat duduk, maka dia tidak bisa dikatakan muttaji'an, karena muttaji'an itu adalah tidur atau berbaring di atas tanah atau di atas tempat tidur. Sekarang kita masuk kepada beberapa pendapat ulama terkait dengan apakah tidur dapat membatalkan wudhu. Yang pertama adalah pendapat Imam Syafi'i yang berpendapat bahwa setiap tidur itu dapat membatalkan wudhu bagaimanapun kondisinya kecuali pada posisi duduk. Sedangkan Imam Hanafi itu berpendapat bahwa tidur tidak dapat membatalkan wudhu kecuali pada posisi berbaring atau muttaji'an tadi. Kemudian Imam Maliki berpendapat bahwa tidur tidak membatalkan wudhu kecuali pada posisi berbaring dan bersujud. Jadi bedanya kalau Imam Maliki dengan Imam Syafi'i adalah Imam Maliki menambah sujud sebagai posisi yang dapat membatalkan wudhu. Sekarang kita masuk kepada mengapa mereka berbeda pendapat atau berselisih pendapat dalam kasus ini. Hal ini dikarenakan terhadap beberapa athar atau beberapa hadis yang itu kontradiksi satu dan lainnya. Yang pertama adalah hadis dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Tabrani bahwa anna Nabi SAW dakhala ila Maimunah fanama indaha hatta sami'na ghatitahu thumma shalla wa lam yatawadda, yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW masuk ke kamar Maimunah, lalu beliau tidur di sisinya hingga kami mendengar dengkurannya. Kemudian beliau melakukan sholat dan tidak berwudu dahulu. Hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razak, Ibnu Abi Syaibah, serta Ahmad dan Muslim, bahwa anna ashaban Nabi SAW kanu yanamuna fil masjid hatta takhfaqa ru'usahum thumma yusalluna wa lam yatawadda'un. Jadi bahwa para sahabat Rasulullah itu tertidur di dalam masjid sampai kepalanya terangguk-angguk, kemudian mereka langsung sholat dan tidak berwudu. Dua hadis inilah yang menyatakan bahwa tidur itu tidak membatalkan wudu. Kemudian kita masuk kepada hadis selanjutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, idza istaiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla ayyudkhilaha fi wudu'ihi. Jadi jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur, cucilah tangan terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam air wudu. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Imam Ahmad serta Abu Daud, bahwa innamal wudhu'a ala man nama muttaji'an, bahwa wudhu hanya diwajibkan bagi orang yang berbaring. Dua hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah serta Ibnu Abi Syaibah ini itu menunjukkan bahwa tidur
pada dasarnya dapat membatalkan wudhu. Sehingga ada dua hadis yang mensupport argumentasi bahwa tidur tidak membatalkan wudhu, dan dua hadis lainnya yang mensupport argumentasi bahwa tidur pada dasarnya dapat membatalkan wudhu. Selanjutnya, menyikapi perbedaan dan kontradiksi beberapa hadis tadi, para ulama fikih itu berijtihad dan berpikir untuk merumuskan pendapat terkait dengan beberapa hadis yang kontradiksi tadi. Sehingga jumhur ulama, jumhur itu berarti adalah mayoritas daripada ulama, itu menggunakan teori jam'u, yaitu teori yang menggabungkan, teori yang mengkompromikan antara satu hadis dengan hadis lainnya yang berkontradiksi, untuk selanjutnya mencari garis tengah untuk mengeluarkan pendapat. Maka dari metode jam'u tersebut, para ulama jumhur berpendapat bahwa batal wudhu seseorang jikalau dia itu tidur panjang, akan tetapi tidak batal jika itu hanya tidur ringan. Untuk mempermudah pemahaman dalam hal ini, saya telah meringkas beberapa pendapat ulama sebagai berikut. Bahwa Imam Syafi'i itu berpendapat hanyalah posisi duduk yang tidak dapat membatalkan wudhu, sedangkan seluruh posisi selain duduk itu dapat membatalkan wudhu. Termasuk di sini adalah tidur secara berbaring. Sedangkan Imam Hanafi itu berpendapat bahwa semua posisi itu pada dasarnya tidak membatalkan wudhu. Jadi Imam Hanafi berpendapat semua posisi tidur itu tidak membatalkan wudhu, kecuali jika seseorang tersebut tidur dengan posisi berbaring atau mutajian tadi. Sedangkan Imam Maliki berpendapat bahwa semua posisi tidur itu tidak membatalkan wudhu, kecuali seseorang tersebut tidur dengan cara berbaring atau mutajian, serta dia tidur dengan posisi sujud. Dari keseluruhan hal ini, dari keseluruhan pendapat mereka, maka kita dapat menarik garis kesimpulan bahwa mereka semuanya sepakat, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan beberapa jumhur yang lain, mereka sepakat bahwa tidur panjang, yaitu secara berbaring tadi, secara mutajian tadi, itu pada dasarnya membatalkan wudhu secara mutlak. Karena kenapa? Karena tidur secara berbaring itu dikategorikan masuk kepada tidur panjang. Di lain sisi, mereka juga sepakat bahwa posisi duduk itu tidak membatalkan wudhu, posisi duduk itu tidak dapat membatalkan wudhu, dan seluruh posisi itu tidak membatalkan wudhu. Karena dia kenapa? Dia masuk kepada atau dia masuk dalam kategori tidur ringan. Ini terkait dengan apakah tidur dapat membatalkan wudhu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, share, serta bertanya tentang apapun, isi saja di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita ulas dalam video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.